Kawan-kawan, ketika persaingan terus meningkat, militer Amerika Serikat dan Tiongkok bersiap menghadapi jenis peperangan baru, di mana skuadron drone udara, darat, dan laut yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan bekerja sama seperti kawanan lebah untuk mengalahkan musuh. Satu pengontrol bisa mengawasi lusinan drone, sebagian akan mengintai, yang lain menyerang, dan beberapa drone dapat beralih ke tujuan baru di tengah misi berdasarkan program sebelumnya. Pada puncaknya, teknologi drone akan jauh lebih sulit dibendung dibandingkan dengan senjata nuklir. Karena software yang menggerakkan kemampuan drone mudah diinstal, diduplikasi, dan dikembangkan, armada robot akan mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas secara eksponensial. Sebuah video yang dirilis oleh Beijing memperlihatkan bagaimana kemampuan drone dengan AI mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Para ahli mengatakan bahwa negara tersebut telah membuat kemajuan besar dalam mengembangkan drone untuk peperangan udara, darat, dan juga laut. Tiongkok melihat peluang besar dan strategis untuk membangun kekuatan yang dapat bersaing dengan Amerika Serikat. Drone yang dilengkapi dengan AI adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun mesin yang mampu berperang sendiri masih belum bisa digunakan. Para ahli mengatakan bahwa versi terbatas dari drone AI dapat digunakan dalam pertempuran beberapa tahun mendatang. Untuk bersaing, Tiongkok telah meniru beberapa sistem Amerika Serikat yang paling kuat, misalnya Winglong, sebanding dengan drone Reaper yang digunakan untuk serangan ofensif. Drone Soaring Dragon mirip dengan drone pengintai Global Hawk milik Amerika Serikat. Seperti halnya Amerika Serikat, Tiongkok telah membuat drone yang bisa beroperasi dalam berbagai macam domain pertempuran. Kedua negara membuat kendaraan permukaan tak berawak dan kapal selam yang dapat digunakan untuk pengawasan, memasang ranjau, atau menembakkan torpedo ke kapal perang. Di pertempuran darat, mereka mengembangkan robot anjing yang dapat digunakan untuk menilai ancaman, menembakkan senjata kecil, dan bahkan berpotensi untuk menangani bahan peledak. Ada juga sistem kecil yang murah seperti platform drone FPV. Meskipun para ahli mengatakan bahwa Amerika Serikat memimpin dalam drone militer ukuran besar, tetapi Tiongkok adalah pemimpin dunia dalam drone kelas konsumen dan mendominasi rantai pasokan global, sehingga membuat sistem ini menjadi berbiaya murah. Tiongkok mengendalikan hampir 3/4 dari pasar global, sementara itu Amerika Serikat masih kesulitan untuk membuat drone kecil yang bisa diandalkan dalam skala yang besar. Itulah sebabnya dalam perang di Ukraina, sebagian besar tetap menggunakan drone DJI. Ukraina juga banyak menggunakan drone FPV yang sebagian besar spare part-nya buatan Tiongkok. Drone berukuran kecil memang tidak bisa terbang sejauh atau secepat drone besar dan juga tidak bisa membawa hulu ledak yang besar. Tetapi di masa depan, drone seperti ini akan sangat berguna jika dihubungkan dengan drone yang lain. Amerika Serikat dan Tiongkok sedang menjajaki beberapa strategi untuk menggunakan drone AI, tetapi mereka memiliki pendekatan dan keunggulan yang cukup berbeda. Salah satu pendekatan yang paling dicari adalah drone swarm atau kawanan besar drone di darat, udara, dan laut yang semuanya terhubung dengan AI untuk menjalankan misi. Keunggulan komparatif yang dimiliki Tiongkok dalam sistem yang lebih kecil dapat digunakan untuk optimalisasi drone AI kawanan. Kedua negara sebenarnya telah aktif menggunakan kawanan drone, tetapi hanya pada latihan. Program DARPA yang disebut Offensive Swarm Enable Tactic bertujuan untuk mengerahkan lebih dari 250 drone darat untuk membantu pasukan angkatan darat dalam peperangan perkotaan. Koordinator proyek, Julie Adam, seorang profesor robotika di Oregon State, mengatakan bahwa komandan gerombolan dalam latihan tersebut berhasil membuat koreografi hingga 133 kendaraan darat dan udara sekaligus. Drone diprogram dengan serangkaian taktik yang dapat mereka lakukan secara semi-otonom, termasuk pengintaian di dalam ruangan dan simulasi pembunuhan musuh. Di bawah arahan komandan kawanan, armada tersebut bertindak seperti pasukan infanteri yang diperbolehkan melakukan improvisasi selama mereka mematuhi perintah. Di masa depan, kawanan drone mungkin tidak memerlukan keterlibatan manusia, tetapi mereka diprogram agar manusia dapat terus mengawasi perkembangannya. Pendekatan yang lebih sederhana terhadap drone swarm atau kawanan
yang telah diuji dalam pertempuran adalah drone stack. Berbagai drone yang berbeda dikontrol secara individu, dibawa ke ruang pertempuran untuk melakukan fungsi yang berbeda dan seringkali berurutan, seperti identifikasi target dari jarak jauh dan konfirmasi pada jarak yang lebih dekat. Kemudian, informasi dapat dikirim ke operator manusia untuk menghabisi target. Pendekatan drone stack secara keseluruhan jauh lebih lambat dan kurang canggih dibandingkan dengan drone kawanan AI karena drone stack memerlukan operator manusia sebanyak drone yang beroperasi. Karena drone sangat berguna untuk pengintaian, semakin banyak sensor yang dimiliki, akan semakin kuat kemampuan mereka, khususnya dalam konflik hipotesis seperti halnya konflik Cina-Taiwan. Kedua negara akan membutuhkan sebanyak mungkin informasi intelijen tentang ruang pertempuran. Kemampuan utama drone yang perlu dimiliki adalah sensor yang kompleks untuk mengidentifikasi target di ruang pertempuran yang sangat diperebutkan. Peralatan tersebut mencakup kamera optik, fitur inframerah standar, dan sensor radar aperture sintesis yang dapat mengidentifikasi target lain dengan menembus awan atau sensor elektrooptik yang dapat melihat target bergerak. Pendekatan ketiga terhadap drone AI yang menjadi perhatian khusus Amerika Serikat adalah pesawat tempur kolaboratif yang menggunakan drone yang dilengkapi dengan AI untuk mendukung pilot manusia. Misalnya drone AI mengumpulkan intelijen lalu mengeringkan senjata sehingga jet tempur akan mendapat bantuan dan tidak terlalu menjadi target dibandingkan dengan tidak membawa drone. Dalam skenario konflik Taiwan-Tiongkok, kedua negara kemungkinan akan membutuhkan berbagai jenis drone yang dilengkapi dengan AI dalam berbagai medan konfrontasi. Tiongkok dapat meluncurkan drone dari wilayah pantainya, sementara Amerika Serikat akan membutuhkan drone dengan jangkauan yang lebih jauh untuk dikerahkan dari beberapa pangkalan militer terdekat. Tiongkok telah melaksanakan rencana 3 bagian untuk mengejar militer Amerika Serikat, yaitu mekanisasi atau mengurangi jumlah pasukan yang dibutuhkan dengan menekankan pada informasi, membangun sistem pengawasan untuk mengontrol ruang pertempuran, dan menghubungkan platform militer, serta kecerdasan yang mempercepat pengambilan keputusan dan komunikasi dengan AI. Para analis mengatakan, kita tidak akan melihat drone berkemampuan AI, tetapi kita akan mulai melihat drone generasi baru yang memiliki karakteristik berbeda dari Predator dan Reaper, lebih canggih dan lebih mematikan. Upaya utama Amerika Serikat untuk mengembangkan AI adalah pertempuran kolaboratif Angkatan Udara dan program replika Departemen Pertahanan. Angkatan Udara mendanai 2 perusahaan untuk mengembangkan drone tempur otonom yang dapat terbang dalam kemitraan dengan pesawat berawak atau terhubung dengan komandan di darat. Sejauh ini, sulit untuk mengatakan siapa yang memenangkan pertarungan untuk menguasai senjata bertenaga AI. Sektor manufaktur Tiongkok yang besar dan canggih memberikan keuntungan dalam hal produksi massal. Sementara Amerika tetap menjadi rumah bagi sebagian besar perusahaan teknologi dan perangkat lunak yang dominan dan paling inovatif di dunia. Tetapi, kerahasiaan tetap menyelimuti proyek dari kedua belah pihak. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.